Saat itu tahun 1854 dan SS Arctic, kapal penumpang tercepat di masanya, berangkat mengarungi Samudra Atlantik. Ketika berlayar menembus kabut, kapal ini perlahan-lahan lenyap ke tempat yang tak diketahui. The Collins Line, maskapai pelayaran Amerika, berdiri tahun 1818 dan baru mulai berbisnis dengan serius di Transatlantik tahun 1835. Kapal-kapal uapnya mengarungi Atlantik dari Liverpool ke New York hanya dalam 10 hari. Memang kedengarannya ini lama banget, tapi saat itu untuk menempuh jarak yang sama, kapal-kapal lain butuh waktu beberapa pekan. Mengapung ringan di atas air dengan lambung kayu digerakkan dengan mesin uap kuat, kapal-kapal ini adalah pilihan favorit bagi banyak orang terkemuka. Kapal semaju itu nggak mungkin bermasalah kan? Pikir mereka. Jadi inget sama kapal lain yang katanya nggak bisa tenggelam itu. Oke, balik lagi ke The Collins Line. Maskapai pelayaran ini tumbuh menjadi lawan serius di rute lintas Atlantik cuma dengan satu pesaing, The Cunard Line. Ini adalah maskapai Inggris yang juga ingin menjadi yang utama di jalur Arktik. Di tahun 1835, perusahaan itu menerima kapal baru yang berlayar ke Liverpool dan kembali ke New York dengan kargo terbesar di masa itu. Sejak itu The Collins Line terus berkembang, kelihatannya cuma akan ada kesuksesan bagi mereka di masa depan. Sayangnya, biaya operasional kapal mewah mereka menjadi mahal dengan banyaknya pemakaian batu bara. Kekuatan besar disertai lambung kayu yang lemah, berarti kapal-kapal ini butuh banyak perbaikan setelah berlayar. Jadi kapal pun akhirnya berbiaya mahal. Tapi karena kapal-kapal itu aman dan bereputasi bagus, orang mau membayar mahal dan maskapai pelayaran itu jelas jauh dari krisis. Mereka sudah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi, kapal dari maskapai ini mengarungi Atlantik dalam 10 hari. Dan Edward Collins, pemiliknya, bertekad kuat mempertahankan kecepatan itu. 5 kapal mereka dengan mudah mengungguli kapal Cunard yang cuma 3, kelebihan yang luar biasa ini mendapatkan perhatian lebih. Meski kapal-kapal Cunard yang berlambung besi lebih lambat, mereka percaya bisnis itu masih tetap meraih untung terlepas dari pelayarannya yang lambat. Di antara kapal-kapal Collins, The Arctic adalah kapal ketiga yang diluncurkan. Ini adalah yang terbesar dengan panjang 86 meter dan 2 mesin uap tua samping yang masing-masing berkekuatan 1000 tenaga kuda. Roda dayungnya berputar 16 kali per menit saat kapal dalam kecepatan penuh. Saat peluncurannya, media menyebutnya kapal paling menakjubkan yang pernah dibangun di Amerika Serikat. Tapi kemewahan dan ketenaran gak bisa menghindarkan apa yang akan terjadi. Tanggal 27 September, The Arctic dalam pelayaran dari Liverpool ke New York sedang mempertahankan kecepatannya menembus kabut tebal. Mungkin saja pada saat itu, setelah 4 tahun perjalanan memecahkan rekor, para kru kapal menjadi terlalu percaya diri dengan pelayaran dan kapal mereka. Saat baru berlayar sejauh 80 km dari Newfoundland, mereka dengan ceroboh menembus kabut tanpa kontak radio, sonar atau tanda pengenal lain, hanya berbekal sandi Morse. Sebuah kapal yang lebih kecil, SS Vesta yang beroperasi sebagai kapal penangkap ikan, sering aktif di sekitar Newfoundland. Kapal ini sedang berlayar melalui jalur yang sama dengan The Arctic dan menabrak sisi sampingnya. Terkejut oleh tabrakan itu, Kapten The Arctic menawarkan bantuan ke kapal Vesta yang jauh lebih kecil, tapi tak lama terlihat jelas bahwa kerusakan yang kelihatannya kecil di kapal Arctic jauh lebih parah. Di bawah garis batas air, ada lubang di lambung kapal yang dimasuki air. Ongkos lambung kayu yang jauh lebih laju sepertinya sekarang menjadi kurang berharga. Mereka mengarah ke daratan sambil mencoba menyumbat lubang itu. Tapi ternyata nggak begitu berhasil dan air laut terus mengalir masuk makin tinggi dan menenggelamkan kapal. Dan akhirnya begitu ruang mesin penuh, ketel pun mati, merenggut kekuatan besar di Arctic yang tadinya melegenda. Kapal bergerak lambat sampai berhenti total, kapal itu terus tenggelam dan penumpang serta kru diperintahkan untuk meninggalkannya. Saat itu hukum laut cuma mengizinkan The Arctic membawa 6 sekoci saja yang hanya mampu menyelamatkan 180 orang.
Kru dan beberapa penumpang berhasil berdesakan naik sekoci dan menempati kebanyakan kursi di perahu itu. Semuanya menjadi liar dan lupa akan sopan santun, tidak lagi mengindahkan wanita dan anak-anak yang harus naik lebih dulu. The Arctic tenggelam dalam 4 jam. Ada 150 kru dan 250 penumpang di sana. Mereka yang nggak dapat skoci berusaha membuat rakit sendiri dari bagian-bagian kapal dengan putus asa. 2 hari kemudian, cuma 3 perahu yang berhasil selamat sampai ke pantai. 3 perahu lainnya nggak pernah ditemukan. Percaya nggak percaya, regu penolong juga menyelamatkan beberapa orang yang berpegangan pada puing-puing selama 2 hari. Nggak kayak kru, kapten kapal ikut tenggelam bersama di Arctic, tapi ajaibnya dia selamat. Dia menjadi satu-satunya di antara 85 orang yang berhasil selamat dari 400 orang yang berada di atas kapal. Ketika berita menyebar 2 pekan kemudian, publik merespon dengan kesedihan luar biasa atas kehilangan itu. Kemudian kemarahan akan tindakan keselamatan yang buruk dan kru yang tak berempati pun muncul. Media menerbitkan tuntutan untuk mengubah peraturan tentang sekoci. Logikanya, kapal harus punya cukup sekoci untuk semua orang di atas kapal. Tapi mereka mengabaikan permintaan itu. Kelalaian ini menimbulkan lebih banyak bencana di masa depan. Jumlah sekoci yang mencukupi baru menjadi hukum laut 60 tahun kemudian setelah bencana Titanic. Istri Edward Collins dan 2 anaknya juga berada di atas kapal dan gak selamat. Dia sedih sekali, tapi tetap menjalankan bisnisnya. The Collins Line masih punya reputasi yang harus dijunjung tinggi, yakni maskapai pelayaran terbesar, tercepat, dan termewah di Samudra Atlantik. Edward Collins lalu membangun kapal yang lebih baik lagi dibanding kapal lain manapun. Kapal itu diberi nama Adriatic dan itu adalah kapal terbesar di dunia, 100 meter lebih dengan 2 mesin uap bolak-balik yang belum pernah dibangun seukuran itu. Saat itu mesin uap ini adalah mesin yang paling baik, meski sekarang kamu cuma bisa melihatnya di kapal model dan mainan. Dengan tambahan 2 tiang layar baru, kapal Adriatic juga bisa bergerak dengan layar jika dibutuhkan. Untungnya, mereka memetik pelajaran dari bencana kapal Arktik. Tapi sebelum kapal baru Adriatic dibangun, bencana lain juga terjadi. Kapal seri yang sama dengan Arktik juga tenggelam. Mereka percaya kapal kedua ini sedang mati-matian berusaha untuk tetap mengungguli kapal dari maskapai Cunard lantas menghantam gunung es. Persaingan aneh ini merenggut 141 jiwa dan keputusasaan Collins serta lambung kapalnya yang lemah membuat maskapai itu bangkrut di tahun 1858. Adriatic yang baru dibangun dengan biaya lebih dari $1 juta, akhirnya hanya berlayar sekali. Dan bahkan pelayaran itu dianggap bencana saat kapal itu bertabrakan dengan kapal tunda. Adriatic masih berhasil menyelesaikan pelayaran perdananya dengan kecepatan yang sesuai. Setelah perusahaan itu bangkrut, mereka terpaksa menjual kapal itu cuma seharga $50.000. Mereka melepas mesin-mesin raksasanya dan menggantinya dengan layar. Meski pernah menjadi kapal terbesar di laut terbuka, 30 tahun kemudian kapal ini ditelantarkan dan diberi label tidak bisa diperbaiki, lantas berlabuh di sebuah sungai. Kapal-kapal lain yang tersisa juga dijual dan hanya untuk diambil suku cadangnya. Edward Collins meninggalkan industri pelayaran selamanya untuk mencari pekerjaan di darat. Karena perusahaan Collins tidak lagi aktif, maskapai pelayaran Cunard bertambah kuat. Tanpa pesaing, mereka memenangkan penghargaan Blue Ribbon selama 30 tahun berikutnya dan 180 tahun kemudian setelah memproduksi ratusan kapal. Mereka masih terus hadir di lautan karena menyediakan jasa penyeberangan transatlantik, pelayaran internasional, dan kapal pesiar wisata. Sampai hari ini, The Cunard Line adalah satu-satunya perusahaan yang menjalankan kapal antara Eropa dan Amerika. Dan ini adalah bukti kuat bahwa yang tercepat bukan selalu yang terbaik.